Indonesia menargetkan sebanyak 180 juta lebih penduduk berumur di atas 18 tahun bisa mendapatkan vaksin COVID-19. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1 juta lebih tenaga kesehatan menjadi prioritas pertama yang akan mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Dikutip dari indonesia.go.id, pada Januari hingga April akan dilakukan vaksinasi terhadap tenaga kesehatan, anggota TNI, Polri, dan aparatur pemerintah yang terdepan menangani pandemi. Proses vaksinasi perdana dan seterusnya dijalankan sesuai dengan syarat-syarat medis dan standar Badan Kesehatan Dunia, WHO, dengan penerima vaksin harus memenuhi beberapa persyaratan. Bagi yang mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 dari Sinovac harus memenuhi kondisi kesehatan yang telah ditetapkan. Bagi mereka yang tidak memenuhi syarat itu, maka tidak bisa mendapatkan suntikan atau ditunda. Berikut beberapa syarat yang harus dipenuhi. 1. Tidak memiliki penyakit yang terdapat dalam format screening. Penyakit tersebut antara lain, pernah menderita COVID-19, mengalami gejala infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA, seperti batuk, pilek, atau sesak napas dalam 7 hari terakhir. Sedang mendapatkan terapi aktif jangka panjang terhadap penyakit kelainan darah, penyakit gagal jantung atau penyakit jantung koroner, autoimun sistemik, SLE atau lupus, Sjogren, vaskulitis, dan autoimun lainnya. Penyakit ginjal kronis atau sedang menjalani hemodialisis atau dialisis peritoneal atau transplantasi ginjal atau sindroma nefrotik dengan kortikosteroid. Rematik autoimun atau rheumatoid arthritis. Penyakit saluran pencernaan kronis, penyakit hipertiroid atau hipotiroid karena autoimun. Penyakit kanker, kelainan darah, imunokompromis atau defisiensi imun, dan penerima produk darah atau transfusi. 2. Tidak sedang hamil atau menyusui. 3. Tidak ada anggota keluarga serumah yang kontak erat, suspek, konfirmasi, atau sedang dalam perawatan karena penyakit COVID-19. 4. Apabila berdasarkan pengukuran suhu tubuh calon penerima vaksin sedang demam, suhu sama atau di atas 37,5 derajat Celcius, vaksinasi ditunda sampai pasien sembuh dan terbukti bukan menderita COVID-19 dan dilakukan screening ulang pada saat kunjungan berikutnya. 5. Apabila berdasarkan pengukuran tekanan darah didapatkan hasil di atas atau sama dengan 140/90, maka vaksinasi tidak diberikan. 6. Penderita diabetes mellitus atau DM tipe 2 terkontrol dan HbA1c di bawah 58 mmol per mol, atau 7,5% dapat diberikan vaksinasi. 7. Untuk penderita HIV, bila angka CD4 kurang dari 200 atau tidak diketahui, maka vaksinasi tidak diberikan. 8. Jika memiliki penyakit paru, seperti asma, PPOK, TBC, vaksinasi ditunda sampai kondisi pasien terkontrol baik. Untuk pasien TBC dalam pengobatan dapat diberikan vaksinasi, minimal setelah 2 minggu mendapat obat anti-tuberkulosis. Untuk penyakit lain yang tidak disebutkan dalam format screening ini dapat berkonsultasi kepada dokter ahli yang merawat. Disarankan, saat mendatangi tempat layanan vaksinasi dapat membawa surat keterangan atau catatan medis dari dokter yang menangani selama ini. Hal yang perlu digarisbawahi, adanya vaksin tak boleh membuat lengah, karena tubuh memerlukan waktu untuk membentuk antibodi atau kekebalan, sehingga penerima vaksin tidak boleh meninggalkan protokol kesehatan, sampai pandemi dinyatakan berakhir.